Halo, saya Yasinta Koriniti. Saya adalah peserta BIMTEK Kepala Laboratorium yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan ke-39. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya pelajari tentang optimalisasi lab komputer yang sudah dijelaskan oleh instruktur Bapak Herbert. Nah, yang pertama adalah tentang pemanfaatan Microsoft Edge. Di sini saya akan membuka terlebih dahulu Microsoft Edge. Nah, ini sudah langsung terinstall di komputer. Untuk Bapak Ibu yang belum ada Microsoft Edge, berarti harus install terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan mencari eh, beberapa informasi menggunakan bahasa Inggris. Saya akan mencari tentang teori asam dan basa. Nah, ini adalah hasil yang saya peroleh dari eh, Microsoft Edge ketika saya mengetikkan kata kuncinya adalah acid base theory. Saya akan memilih salah satu. Nah, di sini saya akan pilih ini, chemistry LibreText. Kita tunggu prosesnya. Nah, seperti ini ada tentang teori asam basa dan konsepnya. Nah, ini berbahasa Inggris, acid base theory and concept. There are three primary theory of acid base chemistry that are often taught together: Arrhenius theory, Bronsted-Lowry theory, and Lewis acid base theory. Each theory is introduced below. Jadi uh, uraian atau bacaan di bawah ini akan menjelaskan tentang beberapa teori asam basa. Yang pertama tentang Arrhenius, yang kedua tentang asam basa Bronsted-Lowry, dan yang ketiga tentang asam basa menggunakan teori Lewis. Nah, mungkin bagi kita orang awam akan merasa kesulitan ketika kita akan membaca tulisan berbahasa Inggris, dan untuk menerjemahkannya kita menggunakan klik kanan di bagian yang kosong, kemudian kita pilih translate to English. Nah, di bagian atas di sini kita cari simbol translate di sini di bagian paling atas, kemudian kita klik. Nah, di sini muncullah translate page di mana kita menginginkan untuk bahan literatur ini kita akan ubah ke dalam bahasa Indonesia. Kita cari di sini ke Indonesia. Nah, lalu kita klik translate. Nah, di sini sudah mulai ada terjemahannya tentang teori dan konsep asam basa. Yang pertama, ada 3 teori utama kimia asam basa yang sering diajarkan bersama teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Tiap teori diperkenalkan di bawah ini. Nah, ini adalah ada beberapa gambarnya sampai dengan di bawah di sini sudah dalam bahasa Indonesia. Nah, ini adalah pemanfaatan translate yang berada pada Microsoft Edge. Kemudian yang selanjutnya, saya akan menggunakan fitur pop-up blocker. Misalnya di sini saya ketik dulu kompas.com. Nah, ketika kita membuka kompas.com, di sini tentu pasti ada beberapa iklan yang mengganggu ya. Jadi kita perlu aplikasi lain atau extension application yang kita bisa gunakan untuk memblok iklan-iklan yang tidak penting.
Nah, ini caranya adalah kita ketik di sini adblock. Nah, kemudian kita pilih adblock plus. Nah, kemudian di bagian bawah kita klik install. Get adblock plus for Microsoft. Kita klik. Selanjutnya kita pilih get dan kita pilih add extension. Kemudian di bagian kanan dia akan proses download. Setelah itu ini kita lewati saja. Kemudian kita ketikkan lagi compass.com untuk melihat apakah aplikasinya sudah bekerja. Nah, di sini sudah tidak terdapat iklan-iklan yang terlalu banyak karena sudah menggunakan top ad blocker. Di sini sudah tidak ada iklan, di bagian samping juga sudah tidak ada iklan. Nah, selanjutnya yang ketiga yang saya pelajari adalah tentang Google Scholar. Google Scholar ini di sini biasanya berisi tentang hasil riset atau jurnal, baik yang dari nasional maupun internasional, tapi lebih banyak ke jurnal-jurnal internasional. Nah, ini kita akan mencoba cari tentang project based learning description. Kita ketikkan di Google Scholar-nya project based learning definition. Nah, kemudian di sini muncul beberapa jurnal yang sudah membahas tentang project based learning. Kita klik salah satu. Nah, kemudian jika sudah muncul seperti ini, untuk mengubahnya dalam bahasa Indonesia agar kita lebih mudah memahami apa yang tertulis di dalam jurnal ini, kita tinggal blok. Nah, biasanya ini harus di-download terlebih dahulu ya. Kita cari yang lain. Nah, di bagian abstrak boleh kita blok, kemudian kita klik kanan, kita pilih Translate Selecting to Indonesian. Ini sedang dalam proses. Kita klik kanan, Translate to Indonesian. Nah, ini di sini abstraknya langsung berubah. Isinya adalah tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mengeksplorasi definisi guru tentang pembelajaran berbasis project dan akun mereka tentang makna implementasi dari PJBL. Nah, seperti itu untuk pemanfaatan Google Scholar. Kemudian yang berikutnya yang saya pelajari adalah tentang statistik. Kita ketikkan di halaman Microsoft Edge, kita ketikkan statistik tab Kingdom. Kemudian klik enter, maka akan muncul statskingdom.com. Ini kita klik. Nah, di sini ada banyak sekali statistik yang digunakan. Nah, kita akan menggunakan
Verti test. Nah, atau Verti test kalkulator ini adalah sejenis uji T. Ini karena pair berarti uji T berpasangan. Untuk mengetahui apa ada perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Jadi misalnya sebelum mendapatkan materi tertentu, peserta didik sudah diberikan tes, kemudian setelah diberikan materi tertentu dengan model pembelajaran tertentu, peserta didik diberikan tes lagi. Nah, di sini di bagian bawah ada before dan after. Before ini adalah nilai sebelum anak-anak itu mendapatkan perlakuan tertentu, dan after ini adalah setelah mereka mendapatkan perlakuan tertentu. Misalnya untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran yang diterapkan di dalam satu kelas. Nah, kita coba di sini minimal kita pakai 10 data. Misalnya di nilai awalnya 70, kemudian setelahnya mendapat 85, kemudian orang kedua nilainya awalnya 50, kemudian mendapatkan 75, terus yang ketiga 73 mendapatkan 84, 40 mendapatkan 73. Kita isi saja di sini. Dapatkan 81, 2, satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dua lagi. Ini di sini 60, di sini 80, di sini 35, di sini mendapat 60. Nah, kemudian di bagian bawah kita klik calculate. Nah, hasilnya di sini untuk p-value-nya adalah 0,00011522 dengan T-nya bernilai 6,2359, sampelnya ada 10, kemudian average of difference-nya 19,3, normal p-value-nya 0,8645. Nah, di sini berarti kita blok ini, kemudian kita klik translate. Nah, hasil uji T-pair menunjukkan bahwa terdapat perbedaan besar yang signifikan antara sebelum dan setelah. Karena kenapa dikatakan signifikan? Karena nilainya itu lebih dari atau kurang dari 0,05. Jadi dikatakan hasilnya ini adalah signifikan. Nah, itu saja yang dapat saya bagikan di sini mengenai pemahaman saya ketika saya mempelajari materi optimalisasi lab komputer. Terima kasih atas perhatiannya.